Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau bahas lagi tentang rezeki, tapi dengan bagian yang berbeda. Kalau yang kemarin itu tentang konsep-konsep rezeki. Nah, yang sekarang aku mau bahas tentang sumber-sumber rezeki. Jadi rezeki itu datangnya dari mana aja dan apa-apa aja sumber-sumbernya yang bisa kalian ketahui. Tapi kalian harus nonton ini sampai selesai ya, jadi jangan kemana-mana. Sumber-sumber rezeki yang pertama itu adalah rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai ini aku udah bahas di video sebelumnya ya, jadi kalian bisa nonton video aku sebelumnya. Dan untuk menghemat waktu, langsung aja kita masuk ke yang kedua. Rezeki itu didapatkan dengan cara berusaha atau bekerja. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 39, yang artinya, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika manusia ingin mendapatkan rezeki, yaitu salah satunya dengan cara bekerja. Jadi, apapun pekerjaannya boleh dilakukan, asalkan pekerjaan itu halal. Nah, untuk bekerja, itu jangan diniatkan untuk mendapatkan uang dulu ya teman-teman, tapi niatkan agar pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah ridho, maka yang terbaik akan diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk bekerja, kerja dulu, apapun pekerjaannya lakukan. Nah, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika kita berusaha, usaha yang keras, bekerja keras gitu ya. Nah, maka Allah akan memberikan, Allah akan mengganti pekerjaan kita tersebut dengan hasil yang pantas untuk kita. Jadi ketika kalian mungkin bekerja udah giat ataupun udah maksimal yang kalian rasa, tapi hasil yang kalian dapatkan kalian rasa nggak sesuai juga dengan apa yang udah kalian kerjakan. Nah, mungkin niat kalian yang salah. Kalau niatnya diniatkan untuk mendapatkan uang dan tidak melibatkan Allah, maka hasil yang didapatkan itu tidak akan sesuai. Tapi sebaliknya, jika kalian meniatkan kerjaan kalian itu kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah, maka hasil yang kalian dapatkan juga akan lebih besar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sumber-sumbernya itu rezeki yang didapatkan karena bersyukur. Bersyukur itu perlu banget dalam kehidupan kita ya, karena dengan bersyukur, kita bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Loh, kok gitu? Nah iya, karena apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita dapatkan, kita selalu bersyukur. Mau yang kita dapatkan itu sedikit, ataupun yang kita dapatkan itu banyak, nah kita selalu bersyukur. Nah, seperti itu juga, misalkan kalau kita diberikan kesedihan, selalu bersyukur. Bersyukurnya bukan karena kita diberikan kesedihan itu ya, tapi bersyukurnya itu dalam kesedihan itu Allah masih menyisakan kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita, walaupun kebahagiaan itu sedikit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk rezeki yang didapatkan dengan cara bersyukur ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kalian. Yang keempat, itu rezeki yang didapatkan secara tidak terduga. Rezeki tak terduga ya, nggak disangka-sangka datangnya. Nah, rezeki ini didapatkan karena kita bertakwa kepada Allah, melakukan segala perintahnya, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ayat Al-Qur'annya juga ada loh teman-teman, yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Tolak ayat 10 dan 11, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang kelima itu rezeki yang didapatkan karena beristighfar. Istighfar ini sangat banyak keajaiban-keajaibannya ya teman-teman, karena dengan beristighfar kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Tapi niatkan dulu karena Allah ya. Jadi nggak niatkan karena istighfarnya, tapi niatkan karena Allah. Nah, kalau kita mau apapun ya istighfar. Mau apa misalkan? Mau dapat nilai bagus karena masih dalam proses belajar, nah istighfar dulu. Ataupun
pengen dikasih hujan istighfar, pengen punya anak istighfar, pengen cepet nikah istighfar, pokoknya istighfar aja terus. Karena istighfar itu banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya. Terus kalian kalau pengen misalkan pengen diampuni dosanya, istighfar juga. Lakukan istighfar itu setiap hari minimal 100 kali, insya Allah dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan dan yang menerangkan tentang rezeki yang didapatkan dengan beristighfar ini terdapat dalam Quran Surat Nuh ayat 10 dan 11 yang artinya, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat dan memperbanyak harta. Jadi yang menghambat doa-doa kita itu sampai kepada Allah itu adalah dosa kita, dan cara untuk menghilangkan dosa-dosa atau mengurangi dosa-dosa itu dengan beristighfar. Jadi teman-teman kalau ada waktu senggang, daripada nggak ngapa-ngapain, mending istighfar aja, karena dengan beristighfar dosa-dosa kalian insya Allah terampuni, dan apapun yang kalian minta insya Allah juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya rezeki itu didapat dengan cara menikah. Jadi menikah itu bukan cuma menyatukan dua orang aja ya, tapi menikah itu adalah jalan tol jalan tol menuju surga, karena dengan menikah apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh pasangan yang udah halal akan mendatangkan pahala insya Allah. Nah, ayat Al-Qur'annya juga ada yang menerangkan tentang ini, yang terdapat dalam Quran Surat Nuh yang terdapat dalam Quran Surat Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi ya teman-teman, ketika seseorang itu sudah menikah, dia harus bisa yang pertama itu menyatukan kepribadian, karena dua orang itu pasti pribadinya itu berbeda-beda. Jadi antara yang satu dengan yang satu itu harus bisa menyampurkan kepribadian mereka dan menepis ego masing-masing ya, karena kalau saling saling mengedepankan ego, nantinya rumah tangga tersebut bisa berantakan. Kalian gak mau kan nanti ketika kalian berumah tangga, rumah tangganya itu berantakan. Nah, selain itu nikmat dari menikah itu kalian bisa berinvestasi jangka panjang ya. Jadi seperti yang udah aku bilang sebelumnya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan ketika sudah menikah itu insya Allah akan mendatangkan pahala ya. Selanjutnya, maaf ya teman-teman, ini ada kucing aku namanya Belda, dia ganggu aku terus. Bentar ya Belda. Nah, rezeki, digangguin terus sama kucing. Nah, selanjutnya sumber-sumber rezeki itu setelah menikah yaitu pasti mempunyai anak ya kan. Jadi sumber datang rezeki selanjutnya yaitu karena anak. Nah, rezeki karena anak ini maksudnya adalah ketika seseorang telah mempunyai anak, maka rezeki-rezekinya itu akan bertambah. Nah, rezeki itu bukan cuma harta ya, tapi yang lain, mungkin kebahagiaan karena telah memiliki anak atau hal-hal yang lain. Nah, dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini juga ada dalam Quran Surat Isra, itu ayat 31, yang artinya, kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, sesungguhnya kami yang akan menanggung rezekinya dan juga rezeki bagimu. Nah, orang yang sudah mempunyai anak, itu sebenarnya merupakan anugerah terbesar, ya kan, karena anak itu adalah investasi terbesar bagi kedua orang tuanya jika dididik oleh orang tua dengan didikan yang baik dan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ketika anak tersebut sudah besar dan orang tuanya itu sudah berpulang,
ke rahmatullah, maka anak-anak tersebut yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, jadi kalian nggak perlu takut ya jika punya anak banyak. Nah, itu suatu anugerah terbesar. Karena anak itu kan juga titipan dari Allah. Ketika kalian berikan anak, artinya Allah percaya kepada kalian. Kalian bisa mendidiknya, kalian bisa mengasuhnya, dan bisa menjadikan dia menjadi anak yang berbakti nanti kepada kalian-kalian. Nah, sumber rezeki yang terakhir itu adalah rezeki karena bersedekah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik seperti infak dan sedekah, sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pengembalian kepada kalian dalam lipatan yang sangat banyak. Ya, jadi ketika kalian bersedekah ataupun berinfak dan diniatkan kepada Allah, maka nantinya Allah akan mengganti. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah, itu salah ya. Jadi aduh, teman-teman, diganggu lagi sama kucing aku. Aduh, sampai mana tadi ya? Jadi aduh, aku lupa, diganggu terus. Nah, jadi sebelum kaya, kalian itu udah harus bersedekah ya. Karena sedekah itu nggak akan membuat orang miskin. Karena apa? Karena Allah nanti yang akan mengganti semuanya. Nah, mungkin cuma itu aja ya, sumber-sumber rezeki yang bisa aku jelasin ke teman-teman semua. Semoga penjelasan aku tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambahkan ilmu baru bagi semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf ya buat teman-teman karena aku sering cut videonya. Ya karena tadi aku sering diganggu sama kucing, kucing aku. Jika ada kesalahan dalam video ini, kalian bisa komen di bawah dan akan aku jadikan pelajaran untuk video-video aku selanjutnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar channel aku berkembang, dan di like, komen, dan share. Jadi kalian gak cuma mendapatkan ilmu kalian itu untuk diri kalian sendiri, jadi bisa kalian bagi-bagi ke teman-teman kalian yang lain. Karena ketika orang membagikan sesuatu hal yang baik, niscaya itu akan menjadikan nilai tambah juga bagi dia nanti di akhirat, mendapatkan pahala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cuma itu aja. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.